Halo students, ketemu lagi dengan Fokus Belajar. Kali ini akan diberikan materi tentang kimia, yaitu konfigurasi elektron. Oke, sebelum dimulai jangan lupa di like, komen, share, dan subscribe ya video kami, agar kami lebih semangat lagi membuat video-video yang baru dan bermanfaat. Semoga video ini bermanfaat. Langsung saja kita bahas materinya. Konfigurasi elektron. Jadi konfigurasi elektron itu adalah suatu metode untuk menggambarkan sebaran elektron dalam orbital atom menurut tingkat energinya. Elektron maksimum yang menempati kulit atom dirumuskan oleh Pauli dengan rumus 2n kuadrat ya, di mana n itu sama dengan kulit. Jadi kita andaikan kulitnya adalah KLMN dan kulitnya itu adalah nomor 1, 2, 3, 4 ya. Jadi elektron yang maksimum yang dapat ditampung oleh setiap kulit itu dirumuskan dengan 2n kuadrat. Jadi yang kulit K, elektron maksimumnya adalah 2n kuadrat, berarti 2 kali 1 kuadrat sama dengan 2. Untuk kulit L, dia kan kulit kedua, jadi 2 kali 2 kuadrat sama dengan 8. Untuk kulit M, dia adalah kulit ketiga, 2 kali 3 kuadrat sama dengan 18. Dan yang kulit N adalah 2 kali 4 kuadrat sama dengan 32. Simbol atom. Jadi simbol atom ini dirumuskan dengan model X, Z, A. Apa itu A? A adalah nomor massa atau dengan kata lain nomor nukleon. Dan Z itu yang di bagian bawah itu adalah nomor atom atau biasanya kita bilang nomor proton. Jadi jumlah proton itu adalah sama dengan nomor atom atau Z. Jumlah elektron adalah nomor atom dikurang muatan. Muatan itu biasanya di sebelah sini punya. Jumlah neutron adalah massa kurang atom. Kita masuk contoh soal saja. Yang pertama, unsur Na. Jadi protonnya ini adalah 11. Sesuai dengan Z-nya, neutron itu adalah 23 kurang 11. Karena neutron itu adalah massa kurang atom. 23 kurang 11, 12. Elektron itu nomor atom kurang muatan. Muatannya adalah 0, jadi 11 kurang 0 dia tetap 11. Gimana kalau dia Na positif keluar? Protonnya tetap sama 11, neutronnya tetap sama 23 kurang 11 ya 12. Elektronnya berbeda, berarti nomor atom kurang muatan. 11 dikurang pos 1 jadilah 10. Nomor 3, 35 17 Cl. Protonnya 17, neutronnya 35 kurang 17 18. Elektronnya adalah 17 tetap karena tidak ada muatan. Untuk yang terakhir 32 16 S2-, protonnya adalah 16, neutronnya 32 kurang 16 16, elektronnya 16 kurang negatif 2, jadinya 16 tambah 2 18 hasilnya. Kita masuk ke isotop. Apa itu isotop? Isotop itu adalah unsur-unsur yang mempunyai nomor atom sama tetapi nomor massanya berbeda. Unsur-unsur yang mempunyai jumlah proton sama tetapi jumlah neutronnya berbeda ya. Unsur-unsur yang merupakan isotop ditandai dengan tanda atom yang sama. Unsur yang ada di dalam alam terdiri dari isotop-isotopnya. Contoh, C126 sama C146 ini adalah isotop karena nomor atomnya sama-sama 6. Soal kedua, 11H, 21H, 31H ini pun isotop karena protonnya sama semua, 1. Bedanya di nomor massa saja. Cl juga sama, 35, 17, 37, 17 ini adalah isotop, nomor atom sama. Isobar, unsur-unsur yang mempunyai nomor massanya sama. Jadi contohnya C dan N ini 14,6, 14,7. Jadi kalau dikurang nomor massanya sama, berarti yang C ini 14, yang N ini 14 sama. Isoton, unsur-unsur yang mempunyai jumlah neutron sama. Contoh, nah ini kalau dikurangi 12 kurang 6 ya dapat 6, 13 kurang 7 dapat 6 juga, jadi ini yang dinamakan isoton. Neutronnya sama. Terakhir iso elektron, unsur-unsur yang mempunyai jumlah elektron sama. Contoh, 14,7 dan 3-. Nah ini neutronnya elektronnya adalah nomor atom kurang muatan, jadi 10. Kalau yang kedua 16 8 O 2-, sama juga 8 kurang negatif 2 10 juga.
Dan yang terakhir 19 F min sama juga 9 kurang 1 ya 10 juga. Inilah dinamakan isoelektron. Jadi untuk pengisian elektron pada orbital elektron itu ada aturan-aturan ya. Biasanya ada 4 aturan yang mengatur pengisian elektron, yaitu yang pertama prinsip Aufbau, yang kedua larangan Pauli, ketiga aturan Hahn, dan aturan penuh setengah penuh. Kita ulas satu-satu. Apa itu prinsip Aufbau? Prinsip Aufbau menyatakan pengisian elektron ke dalam orbital-orbital dimulai dari orbital tingkat energi yang rendah ke tingkat energi yang lebih tinggi. Tingkat rendahnya tingkat suatu energi di suatu orbital ditentukan oleh harga N dan L ya, utama dan azimut orbital tersebut. Jika N dan L tambah L besar, tingkat energinya besar. Jika harga N tambah L sama, maka subkulit mempunyai N lebih besar yang mempunyai energi tingkat yang lebih besar. Contoh 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 4D. Nah, N-nya di 1, 2, 2, 3, 3 ya. Nah, L-nya N kurang 1 ingat. Nah, 0, 2, 0, 2, 1, 3, 0, 3, 1, 3, 2 ya. Jadi N tambah L masing-masing adalah nilainya ini 1, 2, 3, 3, 4, 5. Berdasarkan urutan tingkat energi, maka dapat digambarkan susunan diagram untuk pengisian elektron. Nah, yang kita mulai pertama kali adalah 1S. Yang kedua 1S, 2S, lanjutlah ke 2P, lanjut lagi ke 3S, masuk ke 3P, lanjut lagi ke 4S, baru 3D, 3P, 5S, 4D, 5P, 6S, 6F, 5D, 6P, 7S, 5F, 6G, 7P, dan seterusnya. Larangan Pauli. Jadi tidak ada elektron di dalam atom yang memiliki keempat bilangan kuantum yang sama. Jika bilangan kuantum utama, azimut, dan magnetik sama, maka bilangan kuantum spin harus berbeda. Berdasarkan prinsip ini, maka dalam sebuah orbital maksimum dapat diisi oleh 2 elektron. Ya. Jadi elektron maksimum menempati subkulit. SPDF ya subkulitnya. Jadi elektron maksimum adalah masing-masing 2, 6, 10, dan 14. Aturan Hahn. Pengisian elektron pada orbital yang tingkat energi sama, mula-mula tiap orbital diisi 1 elektron setengah penuh baru diberi pasangan. Jadi syarat pengisiannya adalah seperti ini ya. Kita mulai dulu 1 ke yang kedua tidak langsung di sampingnya, tapi di kotak kedua. Ya, kita harus isi penuh setiap kotak itu setengah penuh. Baru dilanjutkan lagi, baru dia arahnya ke bawah, ke bawah, ke bawah ya. Aturan penuh setengah penuh. Orbital yang terisi penuh atau setengah penuh lebih stabil daripada tidak penuh. Jika dalam konfigurasi elektron terdapat di akhirnya ya D4, jadi harus diubah jadi D5, D9 harus diubah jadi 10 dengan cara menarik 1 elektron dari kulit S terdekat. Elektron valensi adalah elektron yang dapat digunakan untuk berikatan. Pada umumnya jumlah elektron valensi sama dengan nomor golongan. Untuk unsur golongan utama golongan A, elektron valensi sama jumlahnya elektron pada kulit terluar. Menentukan golongan. Cara kita menentukan golongan ya. Kalau dia subkulit S, golongannya itu antara 1A dan 2A. Kalau dia subkulit P, dia harus tambahkan dengan S terlebih dahulu yang terdekat. Kalau subkulit D, golongannya itu adalah S tambah D. Jadi kalau S tambah D, dia dapat nilainya 3B. Jadi dapatnya kalau nilainya 3, jadi dia adalah golongan 3B. Kalau nilainya 4, golongannya 4B, 5B, 6B, 7B. Dan kalau misalnya nilainya S tambah D itu antara 8, 9, dan 10, dia tetap dimasukkan ke 8B ya. Dan 11 itu 1B, dan 12 itu 2B. Nah, untuk cara singkat konfigurasi dengan gas mulia, kita gak usah tulis satu-satu dari awal lagi, 1S2, 2S2, dan seterusnya. Jadi kita bisa memanfaatkan gas mulia. Contoh yang pertama, He2, jadi 2. Kita lanjutkan lagi, 2S2, 2P6. Elektronnya ada berapa banyak?
Kita lihat aja, kita totalkan dari 6 tambah 2 tambah 2 berarti 10. Berarti ini nomor atomnya adalah 10 ya. Nanti yang selanjutnya Ne sama juga untuk mempermudah 10Ne 3S2 3P6. Jadi kalau ditotalkan nomor atomnya adalah 10 tambah 2 tambah 6 jadi 18 AR 4S2 3D 10 4P6 sama juga 18 ditambahkan dengan 2 jadinya 20 tambah 10 30 36 jadi nomor atomnya 36. Nanti yang 36KR sama juga 36 tambah 2 38 tambah 10 48 tambah 6 54 dan seterusnya. Inilah cara mudah konfigurasi dengan menggunakan gas mulia. Oke, semoga bermanfaat materi dari kami hari ini. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe ya students, agar kami lebih semangat lagi membuat video-video yang baru dan bermanfaat. Jangan lupa juga tekan loncengnya agar dapat notifikasi terbaru dari kami agar gak ketinggalan. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Salam fokus.